Gara-garanya sih saya namanya stasiun tuh. Yang terhormat Lurah Duri Selatan Bapak Haji Tariswan beserta jajarannya. Yang terhormat Tambor Kompol Kuku. Yang terhormat Damkar Duri Selatan. Yang terhormat Babin Sa Pak Canur Duri Selatan. Yang terhormat para ketua RW 1-6. Yang terhormat Bapak FKDM. Yang terhormat Bapak LMK. Yang terhormat para ketua RT, Ibu dan Bapak 1-12. Alhamdulillah malam ini dapat kunjungan dari Tambora 1, yaitu baru menjabat silaturahim kepada warga khususnya Duri Selatan RW 3. Terima kasih Pak, saya tidak panjang lebar. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Lurah. Terima kasih. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi datang bercahaya terang, bawa kabar cerita baru. Jangan salah pilih yang palsu, ini berita terpercaya. Aku News, Aku News, Aku News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semua. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Kompol Kuku Islami, selamat datang Pak di Kelurahan Duri Selatan. Yang kami hormati jadi di sini juga Pak Waka, kemudian Mas Pak Sudrajat, kebetulan beliau juga sama-sama baru ya di Polsek Tambora. Yang kami hormati jajaran Polsek Tambora yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Yang kami hormati Babinsa Cak Nur, ya dipanggil akrabnya Cak Nur. Kami hormati Ketua RW 03 Bapak Ahmad Sucipto. Yang kami hormati hadir di sini Ketua RW 04. Diri Pak? Ya Pak. Yang kami hormati Ketua dan anggota LMK, ya, ada Pak Teddy, Pak Rahmat Sudrajat, kemudian Pak Sandi. Yang kami hormati FKDM Kelurahan Duri Selatan, ada Pak Mamun, kemudian Pak Teddy, kemudian ada Mamah ya. Yang kami hormati para ketua RT ya, dari RT 1 sampai dengan RT 12. Yang kami hormati PKK PKK RW 03 serta Bapak Ibu yang tidak bisa kami sebut satu persatu, tetapi kemurahan kehormatan kami. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan Bapak Kapolsek di wilayah RW 03 dan di Kelurahan Duri Selatan. Alhamdulillah Pak, selamat datang di wilayah kami, sebuah wilayah kelurahan yang memang di daerah Tambora tidak terlalu luas, tetapi cukup padat. Sebagai gambaran bahwa wilayah Kelurahan Duri Selatan itu luasnya sekitar 34,3 hektar, berarti tidak begitu luas ya. Kemudian terdiri dari 6 RW
dan 70 RT. 6 RW dan 70 RT. Dengan karakteristik penduduk sebagian besar adalah pendatang. Betul Pak Mamun ya? Ya, sebagian besar adalah pendatang. Artinya penduduk kita cukup heterogen, berbagai macam suku, Bhinneka Tunggal Ika itu ada di sini. Ada di Kelurahan Duri Selatan, mungkin secara umum ada di Kecamatan Tambora lah. Ya. Termasuk juga bahwa Kelurahan Duri Selatan ini memang sebuah kelurahan yang memang berbatasan langsung dengan Jakarta Pusat, sehingga permasalahan sosial itu sering muncul, ya. Banyak permasalahan sosial yang ada di Kelurahan Duri Selatan, terutama yang biasa terjadi itu biasanya tawuran, ya. Tawuran sebenarnya bukan anak-anak sini, tapi kebanyakan anak-anak Jakarta Pusat yang memang tawurannya ke wilayah sini nih, ya. Sehingga ya kita perlu waspada. Warga-warga kebetulan kadang ikut berkontribusi, ikut mengambil bagian dalam pengamanan wilayah, terutama dalam kegiatan atau dalam permasalahan sosial. Juga termasuk perbatasan yang memang penggunaan narkoba juga ada, terutama di daerah perbatasan. Kemudian apa sih solusi yang diambil oleh warga kami Kelurahan Duri Selatan dalam mengatasi permasalahan itu? Ya, diantaranya ketua RW atau pengurus wilayah menggunakan sistem pengamanan. Ada namanya sistem pengamanan pagar, ya. Ada beberapa bagian memang akses keluar kemudian dibagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat datang di Kelurahan Duri Selatan, khususnya di wilayah RW 03. Dari saya cukup sekian, dan mohon maaf. Saya kira bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Lurah, yang saya hormati Pak RW, yang saya hormati para PJU Polsek, yang saya hormati Pak Babinsa, yang saya hormati dari Damkar Pak Tri Evan, yang saya hormati Pak Satpol PP, yang saya hormati Ketua RT RW 03 dan para SKDM dan peserta yang hadir pada malam hari ini. Perkenankan saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Kukuh Islami, SIK MIK, pangkat saya Kompol. Saya izin bergabung menjadi warga Tambora. Saya baru 1 minggu lebih menjadi Kapolsek Tambora yang baru. Terima kasih. Saya telah diizinkan bersilaturahmi ke RW 3 Kelurahan Duri Selatan. Saya ingin menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas. Apa yang ingin saya harapkan, saya ingin sampaikan di forum ini. Kemungkinan dari para hadirin ingin menyampaikan keluhannya, apa yang terjadi di masyarakat, sehingga kita bisa mencari solusi. Dari pemaparan dari Bapak Lurah tadi, saya masih mendengar sering terjadi tawuran karena kita perbatasan dengan wilayah Gambir, ya Pak? Ya, Gambir, ya? Ya. Gambir, Jakarta Pusat, dan dari sana sering melakukan tawuran di daerah tersebut. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya ingin merangkul bapak-bapak, ibu sekalian membantu Polri, terutama dalam menjalankan tugas untuk keamanan dan ketertiban. Karena Polri ini tidak bisa dia bekerja sendirian, harus bekerja sama dengan pihak pemerintah,
masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda membantu bersama-sama menjaga keamanan lingkungan di sini, Pak. Jadi kalau hanya Polri sendiri saja, kemungkinan permasalahan itu tidak akan terselesaikan. Tetapi adanya kerjasama, kekompakan, insya Allah permasalahan ini kita akan cari solusinya. Kita cari permasalahannya apa sehingga kita tahu apa yang harus kita perbuat. Jadi peran FKDM juga tolong Karang Tarunanya diaktifkan, Pak RT, Pak RW, agar bisa memberitahu anak-anak muda, anak-anak kecil yang masih di bawah umur, yang masih suka terlibat tawuran. Pasti kita sudah tahu siapa-siapa saja nih anak-anak yang sering nongkrong, ngumpul malam hari, bergerombolan. Tolong ingatkan, peran Babin Kantipmas juga bantu masyarakat, sampaikan, berikan himbauan. Apalagi kita sudah mau mendekati bulan Ramadan. Biasanya di bulan Ramadan itu tingkat kerawanan terjadinya tawuran itu akan sering. Ya, saya harap Pak RW kalau ada siskamling lebih bagus lagi. Ya, kalau ada siskamling lebih bagus lagi. Jadi kerawanan kejahatan yang ada di sini mungkin bisa lah sedikit teratasi. Memang CCTV saya lihat sudah banyak terpasang, tetapi kita tidak bisa mengandalkan CCTV. CCTV itu hanya sebagai bukti pendukung kita untuk melakukan pengungkapan bagi jajaran reskrim. Kita bisa mengidentifikasi orangnya. Tapi untuk pencegahan itu sendiri, ya balik lagi, kita kesadaran masyarakat, tumbuhkan jiwa ada polisi di dalam hati kita. Apa? Ya kita menjaga keamanan barang kita masing-masing. Misalnya kita punya motor, janganlah parkir motor sembarangan, tidak dilengkapi dengan kunci tambahan. Kita harus memiliki insting polisi. Kalau kita dimaling kayak gimana? Jadi ya lengkapi itu semua. Walaupun ada CCTV, alangkah lebih baik kita menjaga barang kita untuk menjaga keamanan kita. Lalu tolong kerjasama yang baik antara RT, FKDM, Pak RW, Pak Babin. Kita bekerja sama bantu polsek ini menjaga keamanan. Tolong jika ada keluhan atau ada yang ingin disampaikan terhadap Polri, terutama Polsek Tambora, Bapak-bapak dan Ibu bisa menyampaikan kepada saya, sehingga misalkan ada perlakuan anggota saya yang tidak baik, saya bisa menegurnya. Kita berbenah diri untuk menjadi Polri yang lebih dicintai lagi oleh masyarakat. Saya datang ke sini, saya ingin berkenalan dengan bapak-bapak, ibu-ibu semua, agar kita bisa menjalin kerjasama yang baik, menjalin silaturahmi, tidak memandang bulu siapa saya, kita semua sejajar, kita manusia semua sejajar di mata Tuhan. Jadi itu saja, mungkin dapat dilanjutkan ke, mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Tentu saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga dari pihak sekolah. Tetapi bagi yang sudah sampai melanggar hukum, ya kita proses. Itu. Jadi solusinya itu Pak, nanti kita pantau, kita bikin pos pantau di situ, kita sama-sama menggalang, semua berperan, semua hadir, polisi nanti kita bagi hadir untuk melaksanakan pengamanan tiap malam agar bisa monitor. Jika ada terjadi tawuran di sini, langsung kita sama-sama ke sana. Atau bergantian bisa melaksanakan patroli keliling. Lebih bagus Pak RW, tolong disampaikan Pak RT-nya menggalang juga pemuda-pemuda untuk berperan aktif dalam melaksanakan keamanan dan ketertiban
di lingkungannya. Jadi itu saja Pak. Terima kasih. Ada lagi Bapak? Pak Mamun? Izin Lurah tolong kita di meja. Bulan Ramadan. Terima kasih. Yang lain ada pertanyaan lagi? Romi itu. Terkait dengan Ramadan yang kemarin itu saya rasa cukup berarti sekali ini himbauan dari Polri yang sangat mengena sekali, dan kenyataannya kejadian tawuran selama bulan Ramadan kemarin itu tidak ada nol. Yang biasanya tidak Ramadan itu ada himbauan Polri gencar baik melalui media player maupun media sosial. Jadi ada semacam himbauan tawuran lebaran masuk penjara kalau nggak salah ya. Itu yang kemarin itu benar-benar efek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kapolsek atas arahannya. Selanjutnya untuk para Ketua RT, Ketua RW, LMK, FKDM, barangkali mau bercerita atau mau ada yang ingin disampaikan atau apa, silakan diungkapkan di forum ini, bisa disampaikan. Terima kasih. Ayo silakan, ada. Ayo Ketua. Siap. Mau cerita apa silakan. Izin Pak Komandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teddy, Ketua LMK Kelurahan Selatan, yang saya hormati Pak Kapolsek. Saya ingin bertanya sebenarnya Pak Kapolsek, langkah-langkahnya menghadapi bulan suci Ramadan yang sangat besar ini. Isu terbesarnya itu bulan suci Ramadan akan libur 1 bulan sekolah. Yang saya khawatirkan, dulu saya sekolah itu walaupun 1 bulan libur dikasih PR sama sekolah. Yang saya khawatirkan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan ini kagak sinkron nih, sehingga banyaknya waktu luang untuk anak sekolah sehingga terjadinya rawan tawuran. Saya minta langkah-langkahnya yang akan dihadapi oleh Kapolsek Tambora untuk mengantisipasi. Alhamdulillah Pak Komandan, 2 tahun kebelakang ini wilayah kami aman. Komandannya, Pak Bimas ya. Alhamdulillah 2 tahun kebelakang ini kita aman. Tapi tidak libur 1 bulan, masih ada sekolah mereka. Tapi alhamdulillah kita dibantu dengan program kelurahan, yaitu kita siskampling keliling 1 minggu di RW dan RW, dan dikomandoi oleh Pak Lurah dan Pak Bimas. Kita keliling Pak di Jumat, Sabtu dan Minggu. Karena di waktu-waktu itu Jumat, Sabtu, Minggu itu sangat rawan sekali, anak sekolah libur. Makanya kami para pengurus wilayah berpatroli hingga sampai sahur. 1 bulan full kita keliling dari RW 1, RW 2 sampai dengan RW 6. Dan ini saya khawatirkan 1 bulan libur, nggak mungkin dong kami ini pengurus 1 bulan juga ikut keliling. Itu juga bingung, makanya Pak Komandan izin mungkin diberi masukan kepada kami langkah-langkahnya atau apresiasi ke kami, antisipasi buat untuk mencegah itu. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang bentar lagi kita akan bulan Ramadan. Kita dapat informasi bahwa sekolah akan diliburkan. Jadi Bapak menanyakan solusinya, cara-caranya bagaimana. Itulah, Polri tidak bisa bekerja sendiri kita semua. Kita harus bekerja sama dari elemen apapun. Tolong Pak Babin dalam nanti ormas atau tokoh pemuda, tokoh ini untuk berperan aktif. Nanti Pak Waka tolong didatakan daerah-daerah yang rawan menjadi titik-titik tawuran. Kita tempatkan anggota di sana beserta gabungan Pak dari pemerintah, misalnya dari kecamatan, dari kelurahan, mungkin dari TNI, dari pihak yang lain, dari Karang Taruna atau dari yang lain. Kita berperan semua dari masyarakat sehingga kita bersama-sama untuk menjaga keamanan. Kenapa? Nanti di pos pantau itu kita pantau patroli bergantian. Jadi peran serta masyarakat itu sangat dibutuhkan untuk terjalannya aktivitas masyarakat agar tetap tertib, aman ketika di malam hari. Karena sedih juga kalau sampai terjadi tawuran, apalagi sampai ada korban. Sedih buat orang tuanya. Anak-anak itu kan tidak berpikir. Dia hanya mencari jati diri, dia hanya mencari pengakuan di kalangan masyarakat bahwa untuk menyatakan dirinya itu hebat, ikut. Nah, itulah peran untuk pencegahan para Pak Babin sebelumnya harus sudah bisa mendata, sudah tahu siapa-siapa sih anak-anak ini, dalam ART-nya atau tokoh-tokohnya siapa sih anak-anak di sini. Jadi bersama-sama untuk mengingatkan anak-anak tersebut untuk tidak melakukan tawuran. Nanti juga buatkan spanduk untuk anti tawuran. Nanti di bawahnya ada hotline ya, hotline kita jika terjadi. Lalu di bawahnya juga undang-undang apa, hukuman apa yang jika mereka terlibat tawuran. Jadi seandainya ada yang tertangkap, ada yang ini, ya kita akan proses saja biar ada efek jerahnya. Jangan sampai tidak ada efek jerah mereka lakukan lagi. Saya pernah dinas di Tanah Abang, itu pelaku-pelaku tawuran yang di bawah umur itu kita panggil pihak sekolah. Jadi yang masih ada apa? Bukan, masih dapat bantuan apa? KJP. Nah, saya panggil sekolah agar dicabut KJP-nya. Karena bentuk pertanggungjawaban anak ini udah dapat KJP tapi masih suka tawuran kan, seperti itu. Memang dulu sering terjadi antara pusat, khususnya di Setiakawan sama seberang tempat saya itu Irindo, itu sering terjadi keributan anak-anak, terutama anak remaja ya Pak. Saya antisipasi selama ini akhirnya membuat pagar batas. Ya cukup efisien juga, lumayan mengurangin aja, tetap masih ada. Dan sekarang ini anehnya tawurannya tuh aneh Pak. Jadi bukan pernah masalah dendam segala enggak, malah justru dia gabung. Jadi saya kawan sama Kirdosin gabung jadi satu, macam-macam bawa senjata segala itu keliling nyari musuh. Jadi bukan mau nyerang musuh, tapi nyari musuh. Nggak ada musuh tapi nyari Pak. Ya saya pelajari selama ini. Ini khususnya anak-anak umur belasan tahun ya Pak, yang remaja sih betul, anak-anak yang SMP lah kurang lebih. Itu kalau bahkan kemarin sempat kantin saya itu dibentak sama dia, diacungin parang pernah juga. Karena kantin saya sendirian, ya nggak berani lawan dia bisa sampai 50 orang, 100 orang ya. Dia cukup lapor sama saya aja dalam hal ini. Dan terima kasih juga Pak Bima selama ini juga sangat aktif di wilayah. Jadi tiba-tiba hadir gitu tanpa diimbau segala macam, cukup lumayan gitu Pak. Nah permintaan saya ini khususnya menjelang puasa Lebaran ini memang signifikan agak sedikit rancu masalah
nanti bukaber apa sahur bersama itu sering Pak. Yang suka bawa drum-drum itu, nah itu memancing sekali juga itu. Selama ini cukup efektif dari pihak kepolisian juga, khususnya yang wilayah kan Pak Bimas, dengan keliling yang patroli tanpa diketahui gitu Pak, tiba-tiba sekarang cukup lumayan. Dan alangkah baiknya untuk ditingkatkan lagi jam-jam yang rawan Pak. Jam-jam rawan khusus jam berapa tuh ya sekitar, kalau jam sore sampai jam 12 itu masih aman-aman. Nah menjelang jam 1 ke bawah itu orang pada istirahat tidur, dia yang baru keluar. Nah itu saya sering terjadi begitu. Bahkan menjelang subuh itu kadang-kadang, bahkan habis subuh ya Pak, habis subuh malah gitu berantem di situ, karena pikir aparat keamanan sama warga itu pada istirahat istilahnya, dia baru keluar. Dan keluar itu gabungan, kalau dulu kan musuhan Pak, sekarang gabung Pak malah. Saya kawan sama sini tuh gabung. Ya. Terus CCTV kita juga udah mulai lumayan juga, setidaknya mengurangin aja Pak, belum maksimal juga, mengurangin angka kerawanan kriminal berantem segala macam lumayan. Nah saya ini kedepannya minta dioptimalkan lagi, ditambah lagi lah istilahnya jam-jam yang khusus tadi. Syukur-syukur aparat dari polsek langsung datang bawa mobil, mungkin nongkrong di situ berapa ini misalkan, itu kan buat nakut-nakutin juga gitu. Kalau nggak begitu kadang-kadang dia kalau aparat itu saya punya keamanan malah diancam, nggak ditakuti sama sekali. Itu yang betul yang disampaikan dengan Karang Taruna tadi. Jadi aparat untuk pengurus wilayah itu nggak dianggap gitu, nggak ditakutin bahasanya gitu. Ini kedepannya seperti Pak. Mudah-mudahan dengan kerjasama antara dari pihak kepolisian sama pengurus wilayah, kalau kita semakin perketat itu wilayah, insya Allah mungkin nggak terjadi yang sampai. Dulu sempat ya Dan ya, yang sama ketika malah anggota juga ikut kena itu ya, sajam ya, sempat kena sajam itu Pak dulu, banyak kejadian itu Pak Kanit ya, kalau nggak salah itu. Ya paling mohon seperti itu ya Pak kurang lebihnya. Saya rasa cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak informasinya. Memang itu kita buat nanti Pospat tahu itu Pak. Nah, Tawuran di Garis Selatan nol, tapi kalau di kelurahan lain juga kayaknya sepertinya nol juga sih. Alhamdulillah kemarin benar-benar itu jelas banget. kita bikin player pandu koordinasi sama ya nanti Pak Bapin ya nempelin di mana keliling dan kemarin sih keliling ya malam lah jam malam. Lalu juga dengan kantor Reskrim saya suruh pantau akun-akun Instagram anak-anak yang ada di geng-geng yang ada di Tambora. Biasakan mereka menggunakan media sosial kan? Iya, lain. Itu nanti kita perintahkan kantor Reskrim. Anggotanya suruh pantau seperti itu. Jadi kalau ada ngomong apa mau tindakan apa langsung. Misalnya pakai akun lain kan masuk dari followernya mereka mengetahui dulu pergerakan mereka atau anak-anaknya siapa aja sih di dalam grup sipil ya enggak. Ada lagi Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romi Pak dari Ketua Karang Taruna RW 03. Harapan dari Karang Taruna ingin dari pihak kepolisian untuk bisa berbicara langsung sama pemuda-pemuda bahwa kejadian tindakan-tindakan itu yang tidak benar. Karena kalau pengurus-pengurus anak muda pengurus doang gitu kan, pasti ya diabaikan lah. Jadi kalau ada dari pihak kepolisian untuk mengundang atau terjun langsung ketemu dengan pemuda-pemuda, itu akan lebih cerah lagi, jadi akan lebih takut lagi gitu Pak.
Ya, jadi misalnya ada siskamling bisa dibantu satu orang untuk bareng jaga untuk siskamling, karena setiap ada kejadian bila ada polisi kan bisa langsung ditangani. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, terima kasih untuk memberikan himbauan kepada pemuda itu, ya bagus juga, bagus Pak. Tetapi Pak Kanit Bimas, nah itu tugasnya, beri himbauan kepada pemuda agar mereka itu tidak nongkrong-nongkrong sampai malam hari atau minum-minum di tempat keramaian sehingga tidak memicu untuk terjadinya tawuran. Kalau kita menempatkan personil Polri di setiap siskamling, Polsek Tambora ini personilnya terbatas. Iya, terbatas personilnya, ada pada tua-tua semua, ya. Nah, jadi makanya saran saya tadi tuh bikin pos pantau biar kita nempatin personil sekian. Ya, untung aja kalau ada backup dari Polres kan minta pertambahan anggota. Tapi kita manfaatkan anggota yang ada dulu di pos pantau, kita kumpul semua peramai di situ, tinggal nanti berbagi tugas kan enak Pak. Patroli sama-sama, berbagi patroli sama-sama, atau kalau ada kejadian sama-sama kita samperin ke sana. Jadi sehingga efek yang kita, ini masyarakat semua bekerja sama untuk menciptakan keamanan di lingkungannya. Cuma kalau ditaruh tiap anggota Polri di tiap siskamling, habis Pak, anggota saya nggak ada yang jaga polsek nanti. Sedangkan di polsek ada tahanan, nanti tahanan lari semua. Iya, nanti di pos pantau itu kita bagi. Makanya babin itu aja satu babin satu kelurahan, kelurahannya banyak ya kan, kayak Pak Lurah dia jadi ya. Pospol aja cuman Kapospol, nggak ada anggotanya Pak. Kapospol aja adanya. Nah, jadi makanya nanti kita tempati pos-pos pantau, nanti kita data lagi di mana titik-titik yang paling rawan bersinggungan dengan masyarakat daerah lain yang bisa menyebabkan gesekan konflik. Jadi itu aja Mas. Jadi nggak apa-apa, kasih arahan ke pemuda itu juga bagus. Kapan waktunya nanti Kanit Bimas, kalau nggak Kanit Bimas nggak bisa, nanti saya biar kalau ada waktu, pas saya ada waktu pasti Siap. saya iakan. Boleh tarawih keliling biar saya menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas. Bahkan kemarin Kanit Bimas kalau bisa sholat subuh. Tapi jangan sering-sering. Kalau tarawih nggak apa-apa. Kalau sholat subuh ya sekali-sekali boleh kita keliling di mana, masjid mana untuk menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas menggalang tokoh-tokoh agama yang ada, sehingga bersama-sama untuk menjaga keamanan dan ketertiban, bisa mengingatkan pemuda-pemuda yang ada di wilayah. Itu saja Mas, terima kasih. Terima kasih Pak. Ibu mau nanya kali mungkin lapor bulan puasa. Tiap hari harus ada anggota. Nanti kita sprintkan Pak, Wakapolsek kita sprintkan. Pengalaman saya di Tanah Abang itu seperti itu, dibikin titik-titik pos pantau. Setiap malam, setiap bulan puasa wajib ada anggota di situ dengan beserta wilayah lainnya, warga atau dari ormas membantu kita. Standby, kita bikin posko posko pantau itu untuk tenda, nongkrong di situ Pak. Itu sampai pagi, sampai subuh. Kalau mau istirahat anggota silakan bergantian. Itu pasti harus ada anggota di situ. Nanti setiap harinya bergantian, bukan dia aja. Kalau dia Sabtu di Tanah Abang, berputar dia titiknya. Perwira semua dibagi. Jadi misalnya ada
4 titik pos pantau di daerah Tanah Abang waktu itu diputer. Udah ada sprintnya mereka. Besok mereka di sini, besok mereka di situ, besok mereka di sini, besok mereka di sini, diputar. Jadi setiap hari itu ada sampai subuh, sampai jika ada kejadian di wilayahnya, yang berangkat yang terdekat pos pantau tersebut yang berangkat ke lokasi. Misalnya ada tawuran, ada info tawuran, berangkat pos pantau yang dekat lokasi, sama-sama bantu. Jika butuh backup, baru nanti patroli yang lain datang. Kalau kurang juga, kita akan minta koordinasi dengan Polres, tim presisi untuk membackup datang. Jadi itu Pak, biar bukan jaganya mereka dari jam sore sampai malam saja, tapi sampai pagi. Teknisnya seperti itu Pak. Nanti anggota pagi semuanya. Berapa personil nanti dibagi untuk melakukan pengamanan selama bulan Ramadan. Mau nggak mau kita harus bekerja keras, mau nggak mau kita harus menjaga situasi Kamtimas agar tetap aman dan kondusif. Baik Pak, terima kasih ya. Sisanya ada ini sisanya Oh, di itu di Bandar 51 ada Ahmad, tiga kemana Ahmad? ada 2 saya gitu. Nanti diputer, jangan lagi itu aja. Bapak. Iya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Pak Ahmad. Kita mencari solusi dari keamanan. Lagi ya. Kalau ada narkoba itu marak, nah, kita harus tahu kan, bandarnya siapa kira-kira? Benar nggak dia bandarnya? Nanti kita akan menerjunkan. Saya akan memerintahkan Kanit Narkoba untuk melakukan lidik dulu di lapangan. Pastikan benar bahwa dia benar-benar bandar, sehingga kita bisa bikin laporan informasi bahwa orang tersebut adalah benar-benar bandar. Jadi kita bisa tindak lanjuti. Jadi setiap ada informasi Bapak mau menyampaikan, nanti apa-apa silakan WA saya, nanti saya akan meneruskan ke bagian yang mana mestinya menindaklanjuti. Ya, saya akan memberikan informasi nomor saya. Jika berkenan Bapak-bapak bisa mencatat, Bapak-bapak Ibu-ibu bisa mencatat nomor saya. Jadi nomor saya ini pakai buat pimpinan juga pakai yang ini, buat orang juga pakai yang ini. Ya, jadi nomor saya 0812 93 78 83 85. Grup merah putih 83 ya, itu nomor saya. Kalau ingin melaporkan ada kejadian apa, misalnya Pak di lingkungan saya banyak bandar narkoba, namanya ini, alamatnya di mana, nanti biar kita terjunkan tim untuk melakukan penyelidikan agar bisa segera ditindaklanjuti. Itu saja Pak, mungkin. Terima kasih. Siap dan Izin Komandan, kita akhiri dengan doa penutup khusus untuk yang beragama non-muslim. Silakan menyesuaikan dan saya pimpin dengan menggunakan dengan tata cara agama Islam. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Iya, alhamdulillah, iya. Amin amin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa barakatul Fatihah. Ya barijal hamd ya rasulullah ya ma'rifati ya ghafir wa yarham ya hayyu ya qayyum ya waliyul hamid. Antas tajibana da'watana wa antur ya rabbana wa khalqik da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.